Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pertemuan ke-6 membahas mengenai struktur rekursif. Pertemuan 6 ini, setelah pertemuan 6 nanti kita akan ada kuis. Kembali bertemu dengan saya. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Struktur rekursif adalah proses yang memanggil dirinya sendiri. Jadi contoh konsep penggunaannya memotong roti tawar tipis-tipis sampai habis. Jadi roti dipotong tipis-tipis dan sudah yang paling tipis maka pemotongan roti selesai. Benar-benar tipis ya, seperti kita memotong tempe juga seperti itu. Jika tempe atau roti masih bisa dipotong maka tipiskan lagi. Sampai seterusnya sampai sisa potongannya sudah tidak bisa dipotong lagi. Itu struktur rekursif. Contoh fungsi rekursif ada 4. Ada fungsi pangkat, faktorial, Fibonacci, dan menara Hanoi. Fungsi pangkat menghitung 10 pangkat n dengan menggunakan konsep rekursif. Contoh 10 pangkat 0 sama dengan 1. Semua yang dipangkatkan 0 pasti hasilnya 1. Lalu yang kedua, 10 pangkat n sama dengan 10 dikali 10n min 1. Atau contohnya di sini 10 pangkat 3 sama dengan 10 dikali 10 pangkat n min 1, berarti 3 dikurang 1 sama dengan 2. Berarti hasilnya adalah 10 dikali 100 sama dengan 1000. Ini 2, ini juga jadi 1, 1 jadi 0, dan 0 menjadi 1. Ada 10 pangkat 0 sama dengan 1. Semua yang pangkat 0 pasti hasilnya 1. Ini contoh fungsi pangkat. Ada def pangkat, lalu outputnya seperti ini. Ada return 1, return X. Ini kalau dicoba di Python, kita coba dulu ya. Saya buka aplikasi Python dahulu. Aplikasi Python online karena saya tidak menginstal. Namanya Programmist seperti yang biasa saya gunakan. Lalu ini dihapus saja. Tinggal dikopas dari sini. Def pangkat, nanti tinggal dibetul-betulkan ya. Tab-tabnya jangan lupa, jangan sampai salah. Nah, ini dia. Di sini kita lihat tab itu if, lalu return di tab lagi. Oke, if. Nah, ini dalamnya if, else itu setara dengan if, return itu setara dengan return. Ini sendiri, kita lihat masing-masing printnya sendiri. Lalu kita running, dicoba di running. Oh iya, ini belum. Persen. Oke. Ya, kita coba running, mudah-mudahan berhasil. Masukkan nilai X misalkan 2. Masukkan nilai Y misalkan 0. 2 dipangkatkan 0 sama dengan 1. Nah, hasilnya seperti itu ya setelah di running. Kita balik lagi ke slide. Fungsi pangkat akan memanggil dirinya sendiri, yaitu setiap nilai X dan Y di input yang akan dikirim ke fungsi pangkat. Nah, ini tadi cara kerjanya. Cara kerjanya adalah, nah ini dia, if Y sama dengan 0, return 1. Berarti hasilnya 1 jika Y-nya 0. Tadi ya. Jika Y-nya bukan 0, maka X dikali pangkat dalam kurung X, Y min 1. Berarti ini X-nya misalkan tadi 2 dikali pangkat 2, 2 dikurang 1, 1. Berarti 2 pangkat 1, 2 dikali 2 pangkat 1. Itu misalkan si X-nya ini, si Y-nya tadi 2 ya. Kalau tadi kan 0 ya. Kalau 0 masuk ke sini. Kalau bukan 0 misalkan Y-nya
2 berarti di sini 2 pangkat 2, 2 dikurang 1 itu 1, berarti 2 pangkat 1. Itu kalau yang dimasukkan adalah 2 dan Y-nya juga 2. Maka persen dipangkatkan persen D adalah 2 pangkat 2 berarti 4. Itu cara kerja def pangkat X, Y. Nah ini dia memanggil fungsinya sendiri. Karena nama fungsi ini def pangkat di atasnya lalu di dalamnya ada pangkat lagi. Maka dia memanggil fungsi diri sendiri. Itu namanya rekursif. Kita lanjut lagi. Faktorial 0 tanda seru sama dengan 1, lalu N tanda seru N dikali N min 1. Nah ini mirip juga dengan rekursif tadi ya. Secara notasi pemrograman dapat ditulis sebagai kalau faktorial 0 pasti hasilnya 1. Sama dengan tadi dipangkatkan 0 pasti hasilnya 1. Faktorial N sama dengan N dikali fak dalam kurung N min 1. Berarti jika faktorial 5 maka sama dengan 5 dikali fak dalam kurung 4. Kalau fak 4 dikali fak dalam kurung 3. Karena 4 dikurang 1 sama dengan 3 dan seterusnya. Contohnya hitung 5 faktorial. Kalau dalam matematika 5 faktorial itu adalah 5 dikali 4 dikali 3. Nah, karena ini secara rekursif dia nanti akan memanggil fungsinya sendiri, maka 5 dikali 5 dikurang 1 sama dengan 4 faktorial. Jadi harus ada 4 faktorial karena nanti kita membuat di Python-nya itu memanggil fungsi sendiri, namanya rekursif. Makanya di sini jadi 5 dikali 4 faktorial itu ada 4, ada 3, ada 2, ada 1. Berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya, sampai 1. Maka hasilnya adalah 120. Kalau di sini 3, maka dikali di sininya 3 kurang 1, 2. 2 faktorial. Hasilnya adalah seperti ini contohnya. Saya berikan contoh di notepad biar tidak bingung. Misalkan 3 faktorial. Maka di sini adalah 3 dikali 2 faktorial. Karena tadi 3 dikurang 1 sama dengan 2. Hasilnya 3 dikali 2 faktorial ini berapa aja sih? 2 faktorial berarti 2 dan 1. 2 dikali 1. Kalau yang 4 faktorial hasilnya berapa? 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah sama dengan 6. Kalau yang 4 faktorial berarti di Python-nya seperti ini cara kerjanya. 4 dikali 3 faktorial sama dengan 4 dikali 3 faktorial ini adalah 3, 2, 1. Jadi hitungan mundur ya. 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 4 kali 3 12 kali 2 24 kali 1 tetap 24. Seperti itu. Dan seterusnya. Nah, ini program faktorial kita coba. Ini kita coba di tempat yang tadi. Untuk online-nya kita buka yang baru agar tidak hilang nantinya. Ctrl V aja, jangan lupa if-nya di tab, ini juga di tab, else-nya sejajar dengan if, lalu return, sejajar dengan return, ini jangan lupa diatasin. Dan ini juga dia tadi karena kopas jadi ada enternya. Kalian running, masukkan bilangan, misalkan tadi 3 ya. 3 faktorial sama dengan 6. Nah, mana fungsi rekursifnya? Ini dia fungsi rekursifnya. Faktorial dalam kurung A dikurang 1 itu fungsi rekursifnya karena dia memanggil dirinya sendiri. Sama tadi hasilnya 6 ya. Kembali ke slide. Fungsi faktorial. Fungsi faktorial adalah fungsi rekursif karena memanggil fungsinya sendiri. Makanya sama-sama rekursif. Itu tadi.
pada saat tadi saya menjalankan program akan meminta masukkan bilangan tadi ya, minta masukkan bilangan. Lalu juga kemudian bilangan tersebut akan dikirim ke fungsi faktorial. Nah, bilangannya ini dia nih, dikirim jika faktorialnya 1, maka return A. Maka hasilnya tetap 1, return A. Tadi kan 1 ya. Jika tidak sama dengan 1, maka rumusnya adalah memanggil rekursif. Nah, tidak sama dengan 1, maka memanggil dirinya sendiri. Yang selanjutnya adalah Fibonacci. Deret Fibonacci ini rumusnya 2 di depannya itu dijumlah. Contohnya seperti ini, 0, 1. Lalu angka ketiga 0 tambah 1, 1. Angka keempat 2 di depannya lagi. Ini 1 tambah 1, 2. Angka 3 ini 2 tambah 1, 3. Lalu angka 5 dapat dari mana? 2 tambah 3, 5. Lalu angka 8 dapat dari 5 tambah 3. Angka 13 dapat dari 8 tambah 5. Jadi penjumlahan di depan angkanya. Secara notasi pemrograman dapat ditulis seperti ini. Fibo n dikurang 1 ditambah Fibo n dikurang 2. Karena di depannya 1 angka di depannya dan 2 angka di depannya ya. Maksudnya angka yang 1 langkah di depannya dan ini 2 langkah di depannya. Seperti itu. Jadi kalau ada Fibo 5, hasilnya adalah ini menggunakan Python nanti. Kalau di bahasa pemrograman Fibo 4 ditambah Fibo 3. Ini juga memanggil fungsinya sendiri rekursif, makanya harus dikurang. Itu penjumlahan. Kalau Fibo 4, maka 4 dikurang 1, 3. 4 dikurang 2, 2. Kalau Fibo 3, maka 3 dikurang 1, 2. Lalu 3 dikurang 2, 1. Seperti itu. Dan seterusnya. Kalau Fibonya 6 gimana? Misalkan Fibo 6, maka saya tidak usah menggunakan spasi, maka Fibo 5 di depan angka 6 itu adalah urutan kelima dan urutan keempat ditambah Fibo 4 ya. Jadi 2 angka di depannya. Ini program deret Fibonacci, kita coba juga. Kita buka yang baru. Oke. Ini if-nya jangan lupa dikesanakan, return else sejajar dengan if. Nah, ini sama. Nah, ini enter di atasnya. For ini punya print. Kita coba dulu di running. Masukkan batas deret bilangan Fibonacci, misalkan 3. Kalau 3 berarti kita enter coba. 3, 3, 3. Batas deret, masukkan batas deret bilangan Fibonacci. Coba kita running lagi. Masukkan batas deret bilangan Fibonacci, misalkan 5. Deret Fibonacci. Masukkan batas deret bilangan Fibonacci, deret Fibonacci. Oh, ini saya ada yang kurang rupanya. Nah, ini baru. Coba kita running ulang ya. 3. Deret Fibonacci. Mungkin ada yang salah lagi saya. Kita lihat tadi di sini. Oke, Fibonacci. IN. Deret Fibonacci misalkan 3. 3, 33. Masukkan batas deret bilangan Fibonacci misalkan 2. Kita coba dulu ya. Sepertinya ini ada yang error. Kita cari dulu program Fibonacci Python. Kita searching di sini.
Tunggu sebentar. Oke, gitu. Mudah-mudahan di sini ada. Nah, kalau ini ada tapi ini tidak dimasukkan ya. Oke, kita lihat yang ini di sebelum hasil akhirnya. Kita coba yang ini ya. Oke, kita coba di sini. Ini entah kenapa tadi mungkin ada yang error 01. Kita coba 3, yang keluar tidak ada yang keluar. Harusnya for i in range harusnya ada nanti i-nya ya berapa. Misalkan deret Fibonacci 3. Oh, itu dia. 0113A sudah keluar. Mungkin tadi ada error sedikit ya. Ini deretnya. Ini ada deret Fibonacci 011 tambah 11, lalu 1 tambah 1 3. Itu keluarnya seperti itu. Ini untuk deret Fibonacci. Kalau yang baru kita coba yang tadi dari yang kita searching tadi. Kita coba di sini. Masukkan panjang deret 3 0 1 1. Nah, seperti itu harusnya ya. Ini tadi kelebihan ini. Jadi masuknya 0 1 1 3, harusnya 3 ini tidak usah. 0 1 1 harusnya itu deretnya. Jadi seperti ini. Ada ya di sini min 2, min 1. Nah, ini ada dikurang 2, dikurang 1. Sama juga dengan yang tadi, tinggal ditambah angka 1, angka 2. Sama saja hasilnya. Cuma ini yang betul. Kita lanjut ke slide. Mohon maaf tadi agak lama karena ternyata ini error. Lanjut lagi. Fungsi Fibonacci ini juga rekursif. Lalu Fibonacci ini bilangan yang awalnya 0 dan 1. Itu pasti 0 dan 1, dan selanjutnya terserah tinggal ditambah 2 suku sebelumnya. Lalu fungsi Fibonacci juga akan memanggil dirinya sendiri ketika nilai n bukan 0 atau 1. Contohnya yang ini tadi ya. Akan memanggil dirinya sendiri jika bukan 0 atau 1. Nah, itu tadi. Sama saja. Lalu yang selanjutnya adalah konsep menara Hanoi. Ini juga butuh pemahaman yang lumayan sulit. Ada tiang asal, tiang bantuan, tiang tujuan. Jadi konsepnya adalah ini ada piringan. Itu piringan dari besar ke kecil ya. Bawah itu paling besar dan makin ke atas makin kecil. Jika n sama dengan 1, maka langsung pindahkan saja piringan dari tiang A tiang C. Nah, kalian pasti pusing baca ini. Jadi konsepnya itu menara Hanoi adalah, sini ada konsepnya enggak? Tidak ada ya konsepnya. Piringan boleh dipindahkan, tapi tidak boleh yang besar itu diletakkan di atas yang kecil atau menindih yang kecil, itu tidak boleh. Yang kecil itu selalu di atas yang besar. Bagaimana cara memindahkan si piringan dari menara A ini ke menara C? Dan itu syaratnya yang tadi. Yang besar tidak boleh menindih yang kecil. Kalau yang kecil boleh. Atau yang besar tidak boleh berada di atas yang kecil. Itu syaratnya. Jadi ada 3 tiang ya. Ada tiang bantuan dan tiang tujuan. Ini langkah pemindahan. Tapi kalau dibaca di sini masih agak kurang paham menurut saya. Menara N-1 asal tujuan bantu. N asal bantu tujuan itu hanya untuk rumus saja ya. Saya sudah membuat nanti yang lebih mudah. Ini langkah pemindahan, nanti saya tulis di Excel, nanti kalian lihat. Dan saya sudah buat ilustrasinya di PowerPoint. Nah, ilustrasi di atas menghasilkan 15 langkah. Ini tadi berapa piringan ya? Misalkan ini adalah
4 piringan karena di sini 4 ya. Berarti rumusnya kalau mau tahu berapa langkah, 2 pangkat 4 dikurang 1. Berarti 2 pangkat 4 itu 16 dikurang 1, berarti langkahnya adalah 15. Itu kalau 4 piringan. Kalau 2 piringan berarti 2 pangkat 2, 4 dikurang 1, ada 3 langkah. Kalau 3 piringan, 2 pangkat 3, berarti 2-nya ada 3. 2 kali 2 kali 2. 4 kali 2 sama dengan 8 dikurang 1, 7 langkah. Kita lihat Excelnya. Untuk yang 2 piringan, saya sudah buat rumusnya. Kalau misalkan piringannya genap, itu pasti depannya adalah ACB. Sama ya, ini ACB 4 piringan. Kalau piringannya ganjil, depannya ABC. ABC ini yang 5 piringan. Kita lihat di sini yang 2 piringan ACB. Kalian buat dulu ini piringan 1. 1 ini artinya angka di depan ini adalah piringannya. Kalau ini adalah menaranya. Cara baca menaranya, misalkan piringan 1 dipindah kemana? ACB, berarti dipindah dari A ke B. Yang tengah tidak perlu dibaca, itu hanya bantuan saja yang tengah. Jadi dipindah dari A ke B. Kita buat dulu ACB. Cara membaca yang ini, yang di bold kuning, yang warnanya kuning, itu belakang, depan, tengah. Jadi kalau pertama kali ACB, maka yang nomor 3 ini harus dilengkap 1 ya, harus dilangkahin 1. Berarti belakang B, depan A, tengah C. Jadinya yang ketiga adalah BAC. Lalu yang keempat itu nanti kosong lagi, dan yang kelima 1 lagi, belakang C, depan B, tengah A. Berarti C, B, A. Kalau yang selanjutnya ini nomor 2. Karena ini 2 piringan, tadi 2 pangkat 2, 4 dikurang 1, 3. Berarti ada 3 langkah di sini. Makanya saya ada 3 ya, 1, 2, 3. Ini langkah yang ke-1, langkah yang kedua, ini perhatikan nomornya, dan langkah yang ketiga. Langkah yang kedua, dan selanjutnya langkah yang kedua, langkah yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya dibacanya. Jadi belakang, depan, tengah ini untuk yang pertama saja. Piringan yang kedua dan seterusnya itu dibacanya depan, belakang, tengah. Nah, dibaca dari mana? Dari sini. Dari langkah sebelumnya dibacanya. Depan berarti A, belakang B, tengah C. A, B, C. Nanti kalau ada ketiga juga depan, belakang, tengah. Bacanya dari mana? Dari sebelumnya. Dan seterusnya. Kita lihat nanti untuk ke PowerPoint-nya. Kita cek di sini ya. Saya kecilkan dulu biar mudah. Yang piringan 1. Piringan 1 ACB. Langkah pertama adalah A dipindah ke B. Ini untuk piringan 1. Piringan pertama dipindah dari A ke B. Sudah pindah ya. Lalu piringan kedua dipindah dari A ke C. Piringan kedua, sebentar saya ini tutup dulu biar tidak mengganggu. Dipindah dari 2A ke C, A ke C. Nah, 2 sudah pindah ya. Lalu yang ketiga dipindah dari B ke C. B ke C, dan akhirnya sudah pindah. Alhamdulillah yang besar tidak menindih yang kecil, karena kasihan kalau menindih yang kecil, nanti bisa hancur. Nah, selanjutnya untuk 3 piringan seperti ini rumusnya. Tadi untuk genap, sekarang untuk ganjil. Rumusnya adalah ABC yang pertama. ABC. Lalu kalian buat nomor 1 dulu semua. Lalu CAB. Tadi rumusnya apa tadi? Belakang, depan, tengah selalu ingat ya. Lalu BCA. Lalu dilihat dari sini adalah
A, B, C. Jadi untuk nomor 1 ini dilihat cara langkahnya itu dilihat dari yang kuning saja. Kalau yang ini dilihat dari mana? Yang biru dilihat dari langkah sebelumnya. Kalau yang kuning ini dilihat dari yang kuning juga. Kalau yang biru ini dilihat dari langkah sebelumnya yang warna kuning. Kalau yang merah dilihat dari sebelumnya yang warna biru. Kecuali yang kuning aja tadi yang paling lain sendiri ya. Lalu 2AC, B, 2BAC dan 3ABC. Bagaimana kenapa 3 bisa di sini? Nah, kita ambil yang tengah-tengah. Sama, 4 piringan juga nanti ada yang tengah-tengah itu nomor 8. Jadi 15 dibagi 2 itu kan 7 ya. Berarti tengah-tengahnya 8. Kalau yang ini kenapa bisa 7 langkah? Tadi 2 pangkat 3 itu 8 dikurang 1 berarti ada 7 langkah itu kalau 3 piringan. 7 dibagi 2 itu hasilnya 3. Nah, maka yang di tengah adalah angka 4. Saya tulis di sini 3ABC. Tinggal nomor 2-nya itu di tengah-tengah. Tinggal nomor 2-nya itu diapit yang mengampit angka 3. Nggak mungkin di sini ya, karena di sini ada angka ini. Yang kosong adalah di sini, yang mengapit. Sama juga seperti ini. 4 ini di tengah-tengah. Lalu 3 ini yang mengapit. Kalian buat 2-nya dulu. 2-nya itu lompat 3-3 nih. Garisnya lompat 3-3. Setelah itu buat 4-nya dahulu. Setelah buat 4-nya baru kelihatan angka 3 ada di mana. Dan seperti itu. Kalau kita lihat yang 5 ya. Kita lihat yang 5. Nah, ini ada 31 karena 2 pangkat 5 itu 32 dikurang 1. Maka 31 dibagi 2 hasilnya 15. Maka yang tengah-tengah ini 16. 5 ABC. Lalu kalian buat tadi yang dari 3 piringan aja dikopas, tinggal tambahkan sampai angka 31 karena dia sama-sama ganjil ya. 2 ini jangan lupa ada 3. Nah, ini space-nya ada 3. Sedangkan 3 sama, space-nya ada, kalau yang 4 kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Space-nya ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 space-nya, jadi dibuat 3-3, ada 7 space. Lalu di tengah-tengah dibuat 16. Tengah-tengah 3 yang paling tengah. Lalu 4, karena di sini sudah ada, tidak mungkin dibikin 4 ya. Tidak mungkin dibikin 4. Jadi 4-nya hanya di sini. Tadi sudah saya coba, ini sudah betul semua. Tadi 2 piringan kita slide show dulu animasinya. Nah, kalau dari awal seperti ini, lalu pindah, kemudian pindah. Dan selesai. Oke, itu untuk 2 piringan. Nah, tugas kalian adalah kalian membuat animasi untuk 4 piringan. Kalau 3 piringan gampang ya. Animasi untuk 4 piringan dengan PowerPoint. Jadi seperti ini. Per langkah. Nah, kalau di slideshow, PowerPoint-nya nanti di-upload ke Google Form. Tidak perlu jawaban di komen YouTube. Jawabannya ada di MyBest saja. Lalu juga ini untuk latihannya. Setelah ini baru kalian kerjakan kuis. Ini latihan soalnya. Ini nomor 1, ini tidak perlu dikerjakan, yang dikerjakan tadi saja. Untuk animasi pakai PowerPoint untuk 4 piringan. Nah, ini nomor 2. Lalu nomor 3. Nomor 4. Dan nomor 5. Semoga apa yang saya jelaskan hari ini dapat bermanfaat. Mohon maaf tadi jika di awal agak penjelasannya bingung. Mudah-mudahan kalian dapat memahami semua. Memang konsep penarahan Hanoi atau rekursif ini agak sulit. Kalian akan memahami jika sering mencoba. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.